morning class. This is the material that I want to review. English material review for all material from term 1 to term 2. Jadi semua materi dari semester 1 sampai dengan semester 2 yaitu unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 10. I will explain it one by one. Okay, let's start. First, pertama kita lihat tentang when and why. When biasanya diikuti dengan kalimat yang memakai verb to. Contohnya, I was sleeping when my father went to the office. Perhatikan kata when my father went. Jadi went di sini adalah verb 2-nya. Sementara kata why is followed by sentence using verb in. Why biasanya diikuti dengan kata atau kalimat yang memakai verb in. Contohnya di situ ada my father went to office while I was sleeping. Perhatikan kata why diikuti dengan verb in yaitu sleeping. Itu tentang pemakaian when dan why. Kemudian tentang pemakaian used to sama used to. Used to, that's the habitual in the past, kebiasaan di masa lampau yang tidak dilakukan lagi sekarang. Sementara used to yang tidak pakai D di belakangnya, habitual in the present, kebiasaan saat ini dan masih dilakukan. Kata used to yang tanpa D di belakang biasanya dipakai juga untuk kata did not, untuk kebiasaan lampau. Contohnya satu kalimat di situ, I used to play toy car when I was a little boy. Jadi dulu ya, dia biasa bermain mobil-mobilan waktu masih kecil. Nah, kalimat yang di bawahnya I did not use. Perhatikan kata use-nya tidak memakai huruf D lagi karena ada kata did not. Ya, I did not use to play toy car when I was a little boy. Saya tidak biasa main mobil-mobilan ketika saya masih kecil, mungkin mainannya yang lain, ya. Kemudian ada kalimat yang terakhir, I used to play game in a handphone. Nah, ini berarti dia sekarang kebiasaannya adalah bermain game di handphone. Sama seperti kamu juga kan, liburan banyak bermain game di handphone. Itu pemakaian used to sama used to. Next, present perfect tense yang dipakai di sini present perfect tense yang diikuti oleh ever, never, already, or yet. Secara umum, pattern atau pola dari present perfect adalah subject diikuti oleh have dan has, kemudian diikuti oleh verb 3. Titik-titik itu bisa diikuti oleh keterangan, kata benda atau kata sifat. Subject, kita tahu subject itu ada they, we, I, you. Atau yang lebih dari satu, many, yang lebih dari satu, maka dia akan memakai kata have. Sementara subjek dengan he, she, it atau satu orang, dia akan memakai kata has. Nah, di mana kata ever, never diletakkan, yaitu di antara have dan verb 3. Perhatikan baik-baik di situ. Sesudah kata have atau has, maka boleh diikuti oleh kata ever, never, atau already. Lanjut dengan verb 3 dan yang titik-titik tadi boleh noun, boleh adverb itu kata keterangan atau adjective kata sifat. Kalau dibuat satu kalimat menjadi misalnya ya, they have ever gone to Singapore. Nah, itu kalau dia mau pakai kata ever. Kalau dia mau pakai kata never, contohnya she has never gone to Jakarta. Kata gone itu verb 3. Oke, kalau dia satu orang. Kemudian perhatikan di situ untuk kalimat yang tanda tanya yang paling bawah. Letakkan have atau has di depan subjek. Kalau dia tadi kalimat positif subjeknya di awal kalimat, untuk kalimat tanya maka have dan has letaknya menjadi di awal kalimat, dia mendahului subjek. Contohnya kata have, has, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh ever atau already, tetapi tidak diikuti oleh kata never. Kalau kita bertanya kepada seseorang misalnya, pernahkah kamu, nah, itu ya jadi ever, apakah kamu sudah, itu memakai kata
already. Ya, tetapi tidak memakai kata never dan tetap dengan verb 3, tidak diubah-ubah dengan verb 1 atau verb 2, tetap dengan verb 3. Sekali lagi, namanya present perfect tense itu have atau has dengan verb 3. Jadi walau dia bentuk negatif, bentuk tanda tanya, verb 3-nya akan tetap ada, tidak mengalami perubahan. Kemudian dengan kata yet, ya, di sini diperhatikan ada kata yet. Nah, kata yet biasanya dipakai untuk kalimat yang negatif dan letaknya adalah di akhir kalimat. Sesudah subjek ada have dan has, kemudian ada kata not dan verb 3, boleh diikuti oleh noun, adverb atau adjective, kata benda, kata keterangan atau kata sifat, dan yang terakhir dengan kata yet. Sama juga dengan kalimat tanya. Ya, have dan has posisinya tetap di depan, kemudian subject tentunya tidak ada kata ever, tidak ada kata never, tidak ada kata already, hanya subject, kemudian verb 3 dan diakhiri dengan kata yet. Itu pemakaian present perfect tense dengan ever, never, already atau yet. Next. Nah, untuk soal yang memakai yes atau no question, namanya yes no question, berarti jawabannya adalah yes atau no. Biasanya pertanyaan dengan yes no question yang umum yang masih kita pelajari di kelas 5 adalah kata do, does, did, have, has. Posisinya di awal kalimat. Kemudian dia diikuti oleh subject, verb 1 atau verb 3. Kenapa ada 2? Ya, kata do, does, dan did biasanya dengan verb 1, harus dengan verb 1, tetapi kata have dan has dengan verb 3. Masih ingat ya, present perfect yang tadi. Nah, kalau dia kalimat tanyanya dengan do, does, did, have, has, maka jawabannya adalah yes atau no, tidak usah dipanjangin. Nah, yes, subjeknya apa? Kalau subjeknya I, berarti kamu tulis di situ I. Kalau subjeknya he, berarti kamu tulis di situ he. Kalau di pertanyaan subjeknya adalah they, maka di jawabannya nanti subjeknya juga adalah they. Kemudian diikuti kok banyak sekali nih ya, itu maksudnya pilihan. Kalau diawali dengan kata do you, maka jawabannya yes I do. Kalau diawali dengan kata does she, maka jawabannya menjadi yes she does. Kalau dengan kata did they, maka jawabannya menjadi yes they did. Kalau diawali dengan kata have you, maka jawabannya yes I have. Dengan has he, maka jawabannya menjadi yes she has. Ya, jangan terpengaruh dengan kalimat di belakangnya, kata di belakangnya, tetapi yang diperhatikan adalah kata tanya yang di awal kalimat. Pemakaiannya untuk no juga sama, hanya untuk kata jawaban no harus ditambah dengan kata not. Ya, ditambah dengan kata not. Kita lanjutkan. Pemakaian to dan enough. To biasanya position is before the adjective. Posisinya itu adalah sebelum kata sifat. It is too big. Big itu adalah adjective. Is itu adalah to be. Maka kata to itu diantara to be dan adjective. Kata enough, the position is after the adjective, setelah, jadi berbalikan dengan kata to. Usually in a negative sentence, biasanya dalam kalimat yang negatif. Perhatikan contohnya. It is not big enough. Ya, ada kata not-nya, tetapi tetap dengan adjective. Posisinya di belakang adjective atau setelah adjective. Itu untuk pemakaian to dan enough. Kita lanjutkan lagi. Nah, if clause type 1. If clause ini berarti kita harus tahu tentang simple present. Ya, karena ada kata kerja yang tidak ditambah sama sekali atau kita sebut dengan verb 1, ada kata kerja yang ditambah s, ada kata kerja yang ditambah es. Perhatikan. If itu ada di awal kalimat, kemudian diikuti oleh subject
are, you, they, we, atau he, she, it. Maka kalau subjeknya I, you, they, we, maka dipakai verb one. Contohnya go, sing, buy, make. Tetapi kalau subjeknya he, she, it atau satu orang, maka kata kerjanya bisa ditambah s atau es tergantung dari kata kerja yang diberikan. Contoh kata go, dia ditambah es menjadi goes. Sementara sing menjadi sings dan make menjadi makes. Oke. Kemudian titik-titik itu bisa diikuti oleh keterangan atau objek ya. Kemudian diikuti dengan kalimat kedua. Kalau if clause itu terdiri dari dua kalimat. Kalimat kedua ini adalah subjek, seluruh subjek dan memakai will. Seluruh subjek ini memakai will, tidak dipisah seperti kalimat di depannya. I will. Dan verbnya hanya verb satu. Kalau dibuat menjadi kalimat, contohnya saya pakai di situ. If I go to Jakarta, I will buy some souvenirs. Seperti itu ya. Atau if she goes to Jakarta, she will buy some cakes. Nah, seperti itu. Perhatikan pemakaiannya. Hati-hati dengan pemakaian verb one, s atau es. Ya, es itu bukan tujuh ya, es. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah kata will harus dengan verb one. Kata will harus dengan verb one. Kata yang if itu baru boleh ditambah s atau es atau hanya verb one tergantung dari subjek yang mendahulunya. Untuk yang kalimat yang negatif, polanya sama, hanya bedanya kata if kemudian diikuti oleh subjek diikuti oleh do atau does not. Perhatikan lagi, ini berbeda sama yang present perfect. Kalau present perfect tetap dengan verb 3, tetapi kalau yang do does maka verbnya kembali ke verb 1. Hanya dikasih warna berbeda di situ, warna hijau supaya menjadi perhatian. Ya, do atau does not dengan verb 1. Kemudian kalimat keduanya kalau dibuat menjadi negatif adalah subject plus want. Want itu singkatan dari will not dan will itu tetap dengan verb 1, verb 1. Yang perlu diperhatikan, kita bisa mengubah, we can change the position of if in the middle of the sentence. Bisa diubah, if tidak selalu harus di awal kalimat, dia bisa juga di tengah-tengah kalimat. Kita balik misalnya yang I will buy a cake if you make me a cup of tea. Jadi bisa dibalik, tidak masalah. Hanya kalau dia if di awal kalimat harus dipisah dengan koma untuk kalimat yang kedua. Tetapi kalau if di tengah-tengah kalimat tidak perlu diberikan koma untuk memisahkan kedua kalimatnya. Perhatikan. Lanjut. Nah, passive voice ini yang terakhir, materi yang terakhir masih ingat, si Grace ya. Ini sangat mudah. Subject atau noun, kemudian diikuti oleh to be, kemudian diikuti oleh verb 3 dan titik-titik boleh diikuti oleh objek yang lain. Subjeknya atau nounsnya kalau things more than one, kalau lebih dari satu tentunya to be-nya adalah are. Tetapi kalau subjeknya only one thing, hanya satu benda, kita harus memakai to be is. Verb 3 tetap dipakai di situ. Kamu bisa lihat di bukumu ada macam-macam verb 3 yang sudah pernah kita pelajari. Tuh, contohnya the cake is made by my mom. Ya, the cake itu subjeknya, to be-nya adalah is karena cake-nya hanya one. Kemudian tetap dengan verb 3, yang titik-titik itu objeknya by my mom. Kalau negatif sama, gampang, hanya meletakkan not di antara to be dengan verb 3. The cake is not made by my mom. Ya, perhatikan itu. Lanjutkan lagi. Nah, itu dia untuk review ya. Kalau untuk vocabnya, anak-anak bisa mempelajari unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Tentunya vocab yang unit 10 yang baru kita pelajari. Ya, hanya beberapa saja. Kemudian yang perlu kamu ingat-ingat lagi adalah adjective dengan suffix ed. Kalau biasanya kata frightened, ya,
Tapi kalau adjektifnya itu diakhiri dengan in, itu something cause it, sesuatu yang membuat kita takut. Contohnya, the snake is frightening. Ya, ular itu yang membuat kita takut, ya, frightening. Tuh. Kemudian untuk nouns yang ada suffixnya, ini juga noun yang ditambah dengan kata should or should. Tuh. Kemudian yang kamu harus ingat adalah verb 1 mengubahnya ke verb 3. Oke, untuk soal stories nanti akan disiapkan. Perhatikan soalnya baik-baik, kemudian jawab dengan teliti dan hati-hati dibaca. Oke, kamu harus mempelajari ini terlebih dahulu, memahami ini terlebih dahulu sebelum kamu mengerjakan English review. Jadi semua materi sudah ada di sini, pahami dengan baik, kemudian kamu kerjakan. Cobalah untuk menjawab pertanyaan dengan teliti, membaca pertanyaan dengan teliti. Jadi kalau ada pilihan A, B, C, D, baca sampai akhir. Jangan langsung A saja, ya, karena kemungkinan bisa ada jawaban jebakan. Nih, itu saja. Thank you for your attention. Good luck. Jesus bless you. Semoga kita tetap sehat, kita tetap diberkati. Bye bye.